Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di channel Tiga Rich Pandita. Pokok bahasan kita kali ini adalah limit fungsi trigonometri yang dipelajari di kelas 12 kelompok peminatan. Pengertian limit fungsi trigonometri, mengapa dikatakan limit fungsi trigonometri? Jadi ada suatu limit yang limit fx untuk x mendekati a yang fx-nya merupakan fungsi trigonometri. Jadi, itulah mengapa dikatakan limit fungsi trigonometri. Contohnya, jadi fungsinya ini adalah hal-hal yang mengandung trigonometri sin 2x. Ini pecahan trigonometri. Ini tangan dan sin ya. Inilah contoh-contoh limit fungsi trigonometri. Untuk menentukan limit fungsi trigonometri, kita sama saja dengan pengerjaan di limit fungsi aljabar, yaitu dengan substitusi langsung. Jadi nilainya itu adalah nilai yang didapat asalkan bukan merupakan bentuk tak tentu. Jadi apa saja bentuk tak tentu yang merupakan bukan jawaban dari nilai suatu limit itu adalah 0 per 0, tak hingga dibagi tak hingga, atau bisa juga penulisannya seperti ini, tergantung orang yang mengetik soalnya ya. Jadi inilah beberapa bentuk tak tentu yang biasa dijumpai pada limit. Kita langsung ke contoh soal. Tentukanlah nilai dari ini limit dari sin 2x untuk x mendekati setengah pi. Yang kedua, limit 4 cos x plus 2 untuk x mendekati 1/3 pi. Langsung saja kita selesaikan. Jadi langkahnya sama saja, substitusi langsung. Jadi gantikan x-nya dengan nilai setengah pi. Jadi substitusikan x-nya setengah pi. Jadi setengah dikalikan 2 itu, maaf ya, kita benarin dulu. Jadi 2 kali setengah itu adalah 1 pi ya. Kita tahu 1 pi itu adalah 180 derajat. Jadi sin 180 derajat nilainya 0. Karena ini bukan bentuk tak tentu, maka jawabannya adalah 0. Yang kedua, yang B, kita gantikan x-nya dengan pi per 3 atau 1/3 pi. Jadi 1/3 pi itu adalah 60 derajat ya. Tinggalan tadi ya, 60 derajat. Cos 60 derajat adalah setengah. Jadi 4 kali setengah itu 2. 2 tambah 2, 4. Jadi bukan bentuk tertentu, maka inilah jawabannya. Kita lanjutkan ke contoh berikutnya. Ini limit sin 2x per cos x untuk x mendekati pi per 2 atau setengah pi. Jadi kita substitusikan langsung. Jadi x-nya pi per 2 atau setengah pi. 2 kali setengah pi itu adalah pi. Sin pi itu 180 derajat. 0 cos 90, 0 juga. Jadi 0 per 0. Karena ini adalah bentuk tak tentu, maka ini bukanlah jawabannya. Jadi untuk soal ini kita uraikan terlebih dahulu. Nah, kita ingat di kelas 11 pernah belajar, yaitu sin 2x itu adalah bisa diubah menjadi 2 sin x kali cos x. Sehingga bentuk ini kita ubah ya. Kita ubah sin 2x-nya kita ubah 2 sin x cos x, sehingga cos x-nya habis, ini dibaginya cos x bagi cos x itu 1. Jadi tinggal itu fungsinya 2 sin x. Kita substitusikan, x-nya kita ganti dengan pi per 2. Nah, sin pi per 2 atau sin 90 derajat itu adalah 1. Jadi 2 kali 1. 2 kali 1, 2. Jadi dapat jawabannya adalah 2. Kita ke contoh selanjutnya. Limit 1 min cos kuadrat x per sin x. Kita substitusikan dulu, x-nya 0. Cos 0 itu nilainya 1 ya. Sin 0 nilainya
0. Jadi 1 dibangkitkan 2, 1 ya 1 dikurangi 1, 0. Dia hasilnya adalah 0 per 0. Ini adalah bentuk tak tentu. Jadi ini bukan jawabannya. Nah, kita akan menguraikan bentuk fungsi ini. Kita ada bentuk identitas trigonometri yang lain, yaitu cos kuadratik ditambah sin kuadratik itu adalah 1. Sehingga karena kalau kita mau mencari bentuk 1 min cos kuadrat X, ini tinggal pindahkan cos kuadrat X ke ruas kanan. Itu. Jadi didapat 1 min cos kuadrat X itu sama dengan sin kuadrat X. Jadi ini yang di atas kita ganti dengan sin kuadrat X. Ada. Artinya sin kuadrat X itu adalah sin kali sin. Sehingga salah satunya bisa kita coret dengan pembilangan penyebutkan nilai hasilnya 1 ya. Jadi hasil akhirnya fungsinya adalah yang sederhananya sin X. Jadi kita substitusikan X-nya 0. Nilai dari sin 0 itu adalah 0. Jadi jawabannya adalah 0. Nah, untuk bentuk-bentuk tadi artinya kita langsung bisa mensubstitusikannya. Untuk bentuk lain kita akan menggunakan rumus limit fungsi trigonometri yang mana didapat dari penurunan rumus yang lumayan panjang. Jadi karena durasi pada video ini kita ambil ringkasannya saja. Jadi beberapa rumus dasar limit fungsi trigonometri adalah sin X per X, X per sin X, limit tangan X per X untuk X mendekati 0, semuanya X mendekati 0 ya. Nah, bentuk-bentuk ini keistimewaannya selalu bernilai, semuanya bernilai 1 ya. Jadi ini rumus-rumus dasar, yang paling dasar adalah sin X per X ini yang ditemukan pertama kali, sedangkan yang lain adalah pengembangannya. Nah, karena X mendekati 0, ya ini jika X mendekati 0 maka 2X juga mendekati 0 dan seterusnya 3X mendekati 0. Jadi secara umum bisa ditulis AX mendekati 0. Maka dari sini bisa dikembangkan lagi, didapatlah suatu rumus sin limit sin AX per X per AX untuk X mendekati 0 itu nilainya 1. Jadi ciri-cirinya bagaimana? Ini sama antara yang di pembilang dengan di penyebut, yang pada nilai sin ya pada sinnya dengan penyebutnya itu sama. Itu akan bernilai 1. Jadi seperti ini. AX per sin X untuk X mendekati 0 itu 1. Inilah pengembangan rumus limit. Nah, perlu diingat rumus limit fungsi trigonometri ini hanya menggunakan sin dengan tangan, tidak ada yang cos. Jadi kalau cos nanti bisa kita arahkan ke sin atau ke tangan. Kita ke contoh soal. Jadi ini ada limit sin 2x per x. Nah, ini x per tangan 3x untuk x mendekati 0. Nah, untuk limit seperti ini, ingat ini tidak sama ya. Jadi bagaimana penyelesaiannya? Artinya kita harus menyamakan yang di atas dengan yang di bawah. Ya. Sin 2x per x. Jadi kita harus mengubah 2x ini menjadi 2x. Bagaimana caranya? Kita kalikan dengan 1 ya. Tapi satunya kita ubah menjadi 2 per 2. Mengapa kita pilih 2 per 2? Untuk menyamakan ke 2 ini ya. Jadi dikali, jadi kan pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut, atau atas kali atas, bawah kali bawah. Jadi yang x dengan 2 kita kalikan, jadi 2x. Seperti itu. Untuk yang 2 yang di atas bisa kita pindahkan ke depan, keluar dari limitnya. Jadi sini sudah sama seperti tadi. Kalau dia sama atas dengan bawahnya, itu nilainya adalah 1. Jadi 2 kali 1. Maka jawabannya adalah 2. Untuk yang B, jadi kita akan menyamakan X ini menjadi 3X. Sudah seperti tadi, kita kalikan dengan 1. Kenapa kali 1? Kan kalau kali 1 tidak berubah, tetapi satunya kita ubah menjadi 3 per 3. Yang kita pasangkan, yang atasnya 3 kali X, ya 3X. Ini jadi, karena 3-nya gabung di sini, jadi tinggal 1 sini. Jadi 1 per 3 di depan sini. Jadi 3X sudah sama. Maka ini 1, maka hasilnya adalah 1 per 3 kali 1.
Jadi jawaban 1/3. Ke soal berikutnya. Limit dari tangan 5x per 3x, limit 6x per sin x, semuanya mendekati 0. Oke. Kita yang A dulu. Nah, artinya kita harus menyamakan 5, yang di bawahnya ada 5x ya. Jadi tentunya artinya kita kalikan dengan 5/5. Nah, yang di bawah sini kita tukarkan aja letaknya. Jadi 5-nya dengan x, 3-nya di bawah 5 ini. Kan jadinya ini 5/3 keluar, di sini sama 5x, ini jadi 1 ya. Jadi 5/3 kali 1, jadi 5/3 hasilnya. Itu yang B, sama seperti tadi. Jadi yang sini ini kita usahakan sama dengan di atasnya, jadi ini 6x. Jadi kita kalikan dengan 4/4, 4 dengan 6 bertukar tempatnya. Di sini 6/4 ya. 6/4, 4x-nya dipasangkan dengan tangan, jadi ini sama, nilainya 1, jadi 6/4 bisa disederhanakan sama-sama dibagi 2, hasilnya adalah 3/2. Kita ke soal selanjutnya. Ini berpasangan tangan dengan sin ya. Jadi walaupun seperti ini, prinsipnya sama, jadi kita buatkan pasangannya. Jadi ini ada 2 buah limit sebenarnya. Jadi yang di atas tangan 8x, tadi kita carikan pasangannya di bawah. Ada 8x juga, jadi tentu kita kali dengan 8x per 8x. Sin 2x, nanti kita buatkan pasangannya, dikalikan 2x per 2x. Nah, untuk yang tangan, ada perlu kita ambil yang 8x sebelah bawah. Nah, jadi yang sebelah bawah ini pindah ke sini ya. Untuk sin x kita geser 2x, dia ngambil yang sebelah atas. Jadi yang tersisa yang 8x karena kita ambil yang bawah, maka tersisa yang di atas. Untuk yang 2x yang tersisa yang di bawah karena kita tadi mengambil yang di atas. Nah, x dengan x ini bisa habis dibagi ya. Jadi tinggal 8/2, 8 dibagi 2 itu 4, bisa dikeluarkan nanti ya. Di 8/2 ini nilainya adalah 1 ya. Ini nilainya 1, maka hasilnya adalah 8/2 atau hasilnya adalah 4. Ini agak dipersingkat ya, karena sebelumnya tadi sudah dijelaskan. Jadi kalau dia sama nilainya adalah 1. Itu yang B. Di yang atas kita carikan pasangannya, yaitu 7x per 7x. Yang bawah ini 5x, kita kalikan dengan 5/5. Itu yang atas. Ini limit sin 7x per 7x, kita ambil yang bawah sini ya. Jadi tersisa yang di atas. Untuk tangan, pasangannya ambil 5x yang di atas. Jadi yang tersisa ini kita ambil yang bawah, 7x di atas, 5x yang di bawah. Jadi 7x per 5x, x-nya dicoret. Ini kan hasilnya 1. Ini 1 sin 7x per 7x. Limit 5x per tangan x itu hasilnya 1. Ini 1. Jadi hasilnya ada 7/5 dikali 1 dikali 1, yaitu 7/5. Nah, inilah soal atau teori limit yang dasar, paling dasar. Nanti untuk video selanjutnya kita akan membahas pengembangan soal yang lebih tinggi dari sini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini bermanfaat. Tetaplah untuk selalu berbagi. Bilah taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.